Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Membina Hijab akan mempresentasikan tentang portofolio usaha kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota tim saya sendiri, yaitu pertama, saya Hila Gradian Syahrani sebagai CEO, lalu dilanjut dengan Delia Aprina Pradistia dan Miftah Ujana sebagai CMO, lalu Indriana Eka Salsabila sebagai CFO, dan juga Widya Nur Fauzia sebagai COO. Lalu selanjutnya berikut adalah logo dari kami sendiri, yaitu logo yang merepresentasikan tentang pelanggan kita, yaitu muslimah dengan hijab yang anggun, serta cantik dan mudah dalam pemakaiannya. Lalu kita langsung masuk kepada latar belakang kami, yaitu kami memulai bisnis ini karena keresahan kami sebagai pengguna hijab karena merasa ribet dan sulit ketika menggunakan hijab. Maka dari itu kami berkomitmen untuk membuat produk yang mudah, cepat, dan praktis dalam pemakaiannya, namun tetap bisa terlihat elegan dan menawan dan aman juga. Lalu selanjutnya visi dan misi Momina. Lalu ada visi dan misi. Visi Momina yaitu menjadi solusi terpercaya bagi muslimah dalam kemudahan menggunakan hijab dan menjadi perusahaan yang sukses dalam bidang fashion muslimah. Misinya, kami perusahaan lini hijab yang mengeluarkan produk hijab yang cepat dan mudah dalam pemakaiannya. Memiliki hijab dengan bahan yang nyaman, mudah dipakai, dan pemilihan warna yang netral agar dapat digunakan di segala situasi. Mengajak para muslimah untuk menggunakan hijab. Nah, lalu next. Di sini juga ada struktur organisasi yang telah diperkenalkan sebelumnya oleh CEO kami. Lalu selanjutnya tugas dan tanggung jawab dari CEO sendiri yaitu membangun tim dan anggota yang kuat, melakukan kontrol kepada seluruh aspek yang ada dalam perusahaan, mengevaluasi strategi perusahaan, mengembangkan sistem yang ada dalam perusahaan, serta mengarahkan peningkatan performa setiap karyawannya. Tugas dan tanggung jawab dari CMO sendiri yang pertama mengontrol perkembangan bisnis yang terjadi dan mengevaluasi opini atau saran dari konsumen. Yang kedua, mengembangkan strategi promosi. Yang ketiga, mensinergikan hubungan baik bersama pelanggan. Tugas dan tanggung jawab CFO yaitu memutuskan HPP sesuai laporan bahan baku produksi dari COO, menetapkan pengeluaran total duga sebesar 1 juta per bulan, mensinergikan data penjualan dan barang tersedia dari CMO dan COO untuk memastikan proyeksi penjualan, mengatur pengeluaran dan pemasukan untuk mengontrol kos, membuat jurnal transaksi setiap pengeluarannya, menyampaikan kepada tim apabila terjadi kelebihan kos agar tidak melebihi batas penggunaan. Kemudian ada tugas dan tanggung jawab dari COO. Pertama, membangun dan memproses alur operasional, memproses produk yang telah dipesan, mengontrol proses produksi, mendistribusikan produk pada konsumen, dan mengembangkan varian produk. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai input stage, yaitu internal faktor atau yang disingkat dengan IV, yaitu digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal untuk melihat kekuatan dan kelemahan utama perusahaan terhadap fungsi-fungsi bisnisnya. Dan dapat kita lihat melalui layar perihal kekuatan dan kelemahan dari Momina Hijab. Selanjutnya adalah perhitungan IV matrix dengan cara pembuatan, yaitu berdasarkan pada faktor kepentingan terhadap proses atau ruang lingkup usaha di perusahaan. Yang kedua yaitu rating, yaitu berdasarkan pada faktor pengaruh terhadap perusahaan dalam jangka panjang. Sehingga setelah tim Momina melakukan diskusi, maka kami memberikan nilai pada masing-masing faktor seperti yang tertera di layar, sehingga mendapatkan total untuk IV matrix Momina Hijab yaitu 3,05. Selanjutnya adalah input stage atau external faktor, yaitu memungkinkan perencanaan strategi untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal. Di sini dapat kita lihat faktor eksternal dari Momina Hijab melalui faktor opportunity dan threat. Teman-teman bisa lihat melalui layar yang ada. Lalu selanjutnya adalah perhitungan EV matrix. Cara perhitungannya sama dengan EV matrix. Dan setelah tim Momina melakukan penilaian, maka dapat kita lihat total untuk EV matrix yaitu 3,15. Competitive profile matrix yaitu suatu matriks identifikasi pada perusahaan dengan kompetitor dalam bidang yang sama, yang dimana dapat dilihat dari beberapa aspek seperti strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, dapat dilihat juga di layar tersebut
Kami, tim Momina, memberikan penilaian yang dimana kesimpulannya Momina Hijab mendapatkan ranking sedang dalam kategori produk quality. Namun lemah di dalam produk dan location-nya karena kita masih belum memiliki toko. Yang kedua, untuk Shonen mendapatkan ranking terendah dan juga boleh dibilang kalah dalam marketing. Yang ketiga, untuk kain.co mendapatkan ranking tertinggi karena dari segi marketing mereka kuat untuk mengembangkan pasar. Selanjutnya, untuk SWOT matrix merupakan strategi yang harus dilakukan dengan mengacu pada persilangan antara faktor internal yaitu strength dan weakness dan juga faktor eksternal yaitu opportunity dan threat. Bisa dilihat juga di layar kaca kami yaitu strategi yang kita punya SO, WO, ST, dan WT. Selanjutnya. Kemudian ada space matrix, di mana space matrix ini kita harus menemukan titik koordinat. Yang titik koordinat tersebut ini ditemukan melalui 4 variabel, yaitu financial position, competitive position, stability composition, dan industry position. Di mana semua ini diberi rating dari yang terbaik sampai yang terjelek. Next. Kemudian kami sendiri mendapatkan titik Y itu pada 1,34 dan titik X pada 1,29 yang menghasilkan kuadran agresif. Yang bisa dilihat di layar strateginya dan kami memilih market penetrasi. Kemudian ada BCG matrix, di mana BCG matrix ini perbandingan antara market growth share dan relative market share, di mana Momina sendiri mendapatkan medium dan medium yang menghasilkan star kuadran dan mendapatkan beberapa strategi seperti di layar, dan kami memilih strategi market penetrasi. Next. Ada juga IM matrix, di mana IM matrix ini didapatkan dari FM matrix dan IV matrix sebelumnya yang menghasilkan IV-nya itu 3,05 dan FV itu 3,15 yang menghasilkan build and growth strategi, di mana beberapa strateginya seperti pada layar dan kami mengambil market penetrasi. Selanjutnya ada grand strategi, yaitu perbandingan antara competitive position dengan market growth. Competitive position sendiri, kita memiliki kompetitor yang sangat bersaing, yaitu kain.co. Itu dia sudah menjual banyak produk. Nah, untuk market growth-nya sendiri diambil dari First Magazine, angka penjualan atau angka pembelian pakaian muslimah itu meningkat sekitar 26,8 miliar US dollar. Nah, kita tahu dari sini itu adalah angka yang sangat besar untuk market growth kita. Jadi, untuk Momina sendiri menyimpulkan bahwa kita berada di kuadran 1 karena memiliki strong competitive position dan rapid market growth. Nah, untuk grand strategi ini kita memilih market penetrasi. Nah, selanjutnya adalah QSPM matrix, yaitu kumpulan atau kesimpulan dari beberapa matriks yang sudah kita bahas. Nah, karena dari beberapa matriks yang sudah kita bahas, itu kita mengambil market penetrasi, kita juga ingin membandingkan dengan beberapa strategi lainnya, yaitu product development dan market development. Dari ketiga strategi ini, kita telah membobotkan dan akhirnya mendapatkan bobot sebagai berikut. Market penetrasinya 5,15, product development-nya 4,45, dan market development-nya 4,15. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa matriks yang tadi kita pelajari itu memang ada benarnya karena bobot terakhirnya itu 5,15, sehingga Momina sendiri memilih melakukan market penetrasi, yaitu dengan salah satunya adalah menjual produk dengan harga terjangkau dan melakukan sales promotion. Lalu untuk roadmap kita selama 1 tahun, 1-4 bulan kita menambah followers, lalu menambahkan warna, juga menambahkan bahan kain, dan penjualannya pun mencapai 450 dengan harga 55.000 dan pendapatannya juga sebesar 24.750.000 rupiah. Lalu berikut adalah KPI tahunan dari yang pertama CFO. Untuk KPI CFO sendiri harus mencapai insya Allah pendapatannya 74.250 selama 1 tahun, 6.187.500 selama 1 bulan, mengadakan pembiayaan tidak terduga sebanyak 1 juta per bulan. Untuk KPI CMO sendiri, kami mendapatkan ulasan rating 4 puas pada 250 pelanggan, followers sosial media per bulan naik 84 followers, visitor sosial media per bulan 125 visit, dan new customer per triwulan 15 customer.
Untuk CEO sendiri ada jumlah kerusakan produk per 4 bulan yaitu 90 piece dari 450 piece. Time to request kepada customer itu maksimal 24 jam. Customer gathering-nya 2 kali per tahun. Customer color number of new color launch-nya 4 per tahun. Number of product launch-nya 1 per tahun. Dan KPI dari CEO sendiri yaitu bonding karyawan selama 2 kali per tahun, mengikuti webinar 2 kali per tahun, dan controlling 4 kali per tahun. Sekian presentasi portofolio dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.